Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kata dan diksi. Sebelum saya memulai presentasinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yakni Agustin Maryama, Zulfikar Samuddin, Qodri Nur Fatir, dan saya sendiri Safarian Firmandika. Langsung saja kita menuju pada pembahasannya. Kata. Kata adalah suatu realisasi dari kesatuan perasaan atau pikiran yang dipakai dalam berbahasa. Kumpulan kata akan menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Jenis kata. Kata kerja. Kata kerja merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, dan keberadaan. Pada kalimat, kata kerja mempunyai posisi sebagai predikat. Misalnya suatu contoh kata kerja yaitu makan, minum, dan lari. Kata benda. Kata benda merupakan jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasanya dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Contoh kata benda antara lain manusia, ilmu, makanan, dan lain-lain. Kata sifat. Kata sifat merupakan jenis kata yang dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi suatu hal, seperti makhluk hidup, tempat, waktu, ataupun yang lainnya. Kata keterangan. Kata keterangan merupakan jenis kata yang menunjukkan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain atau kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam suatu kalimat. Tetapi kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda ataupun kata ganti benda. Promina atau kata ganti. Kata ganti terdiri dari 3 jenis kata, yaitu pronomina penunjuk seperti ini, itu, sanam situ, begini, begitu. Pronomina persona kata ganti orang, misalnya saya, aku, dia, kamu, engkau, mereka. Pronomina penanya seperti apa, di mana, mengapa, bagaimana, apa, dan kapan. Kata bilangan. Kata bilangan adalah jenis kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, benda, dan sebuah urutan proses atau peristiwa. Contoh, sejuta, pertama-tama, kedua, dan sepertiga. Konjungsi atau kata sambung. Kata hubung atau konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Kata sandang. Kata sandang adalah jenis kata yang bertugas melalui mempertahankan atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan. Kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Fungsi kata kelas. Melambangkan pikiran atau gagasan, membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas makna gagasan, membentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, dan kalimat, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi antara lain berita, perintah, penjelasan argumentasi, pidato, dan diskusi. Mengungkapkan sebagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Pembagian kata kelas. Menurut Tata Baku Bahasa Indonesia, kelas kata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu verba, nomina, promina,
dan numerelia, adjektiva, adverbia, dan kata tugas. Verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Sebagai contoh kata menggigit dalam kalimat. Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu, seseorang, tempat, benda, ide, binatang, sifat, atau perbuatan. Contohnya, saya senang menonton badminton. Pronominal atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Contohnya, Roni absen karena ia sakit. Kata ia di sini menunjukkan promina. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kata bilangan. Dalam istilah linguistik, numeralia menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi. Misal sekali, 2 kali, dan sebagainya. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah suatu makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya, kata 60 dalam kalimat. Ada 60 orang guru di sekolah ini. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan atau terjadi. Contohnya, mereka hidup dengan gembira. Proses pembentukan kata. Kata adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam bahasa. Kalau tidak ada kata, bahasa mungkin hanya akan bisa diseratkan, tidak bisa disampaikan dengan mulut atau tulisan. Ada beberapa cara pembentukan kata yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah proses morfologi dan non-morfologis. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diksi merupakan ketepatan pilihan kata dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting, baik itu dalam dunia tulis-menulis maupun dalam dunia tutur yang digunakan sehari-hari. Istilah diksi tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan frasa, gaya bahasa, dan ungkapan. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri diksi sesuai kaidah pembahasan. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan ataupun hal yang diamatkan. Bisa digunakan untuk membedakan nuansa
makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai cara pembacanya. Memakai pembendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya serta bisa menggerakkan suatu memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.